Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang mengklaim terjadinya pemusnahan tabung LPG karena akan beralih ke dimethyl ether atau DME. Dalam video disebutkan bahwa mulai 1 Februari 2005 Pertamina akan hentikan pelayanan LPG 3 kg ke pengecer. Dari laman kominfo.go.id, faktanya klaim dalam video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Video yang beredar merupakan penanganan tabung yang tidak layak atau rusak. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari menjelaskan, tabung LPG yang tidak layak akan dikirim ke bagian retester. Terkait peralihan ke DME, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memang pernah mewacanakan energi alternatif pengganti LPG. Namun sejauh ini tidak ada aturan atau kebijakan yang memutuskan penggunaan DME sebagai pengganti LPG 3 kg bersubsidi. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ikutilah siaran khusus Ramadan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi di 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Bersama ustadz-ustadz yang tidak asing lagi di program Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Disiarkan secara langsung setiap hari mulai pukul 17 sampai dengan pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Ikuti program acara Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Sore ini bersama Haji Muhammad Iqbal LC live di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM dan kanal YouTube RRI Bukit Tinggi mulai pukul 17 hingga pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui line telepon 0811 669 9480. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Acara ini bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia KCP Jalan Sudirman, Birugo, Bukit Tinggi. Serasi Sore Bicara Seputar Islam disiarkan langsung melalui program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi, dan live streaming YouTube RRI Bukit Tinggi. 97,2 Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda di sore ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda di Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Edisi hari ini Selasa 25 Maret 2025. Baik, dan tentunya seperti biasa kita sudah bersama dengan Ustadz kita ya. Langsung saja kita sapa Ustadz kita. Kali ini ada Haji Muhammad Iqbal LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Wah, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cerah sekali nih Ustadz ya. Kelihatan puasanya berjalan dengan lancar hari ini ya. Dan mau Idul Fitri. Mau Idul Fitri juga. Amin insyaallah. Oke. Nah, hari ini Ustadz Iqbal akan membahas tentang bahaya gibah ya. Seberapa bahaya gibah ini? Baik, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Iqbal. Silakan Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa RRI yang kami muliakan, sore hari ini sesuai dengan tema yaitu kajian dan dialog kita nanti akan berkaitan dengan satu persoalan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu tentang masalah ghibah. Ghibah dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, kadang dia disebut dengan gunjing, kadang dia disebut dengan gosip. Itulah pembahasan kita sore hari ini. Tapi sebelumnya, penting kita mengetahui bahawa agama Islam itu adalah agama yang menekankan salah satu hal yang sangat penting, yaitu tentang masalah persaudaraan. Sehingga dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Artinya siapa saja dia, selagi dia beriman, apakah walaupun dia berbeda warna kulit, berbeda bahasa, bahkan berbeda bangsa sekalipun, dia adalah orang yang bersaudara, diikat dengan satu tali yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Bersaudara karena sesama pemeluk Islam, sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam fakta sejarah pun Nabi juga menunjukkan bagaimana ikhtiar beliau berusaha mempersaudarakan kaum muslimin ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya sejarah mencatat, ya, setelah Nabi, ketika Nabi datang ke Madinah, beliau bangun masjid. Beliau bangun Masjid Quba sebagai masjid pertama yang beliau bangun. Kemudian beberapa hari setelah itu yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang menjadi pendatang dari Makkah ke Madinah dengan kaum Ansar yang menjadi penduduk asli kota Madinah. Nah, kenapa beliau lakukan ini? Di antaranya adalah karena beliau tahu sebuah masyarakat mustahil akan maju peradabannya kalau tidak ada saling support, saling motivasi, saling mendukung satu dengan yang lain, saling adanya persaudaraan satu dengan yang lain. Nah, di sisi lain juga Islam juga mewanti-wanti, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak persaudaraan itu. Nah, di antaranya yang bisa merusak persaudaraan itu adalah bahaya lisan, bahaya kata-kata. Banyak kita temukan dalil-dalil dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal ini, bagaimana Allah, bagaimana Nabi menyuruh kita untuk menjaga lisan. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik-baik saja, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Nah, jadi cuma dua pilihan kita orang beriman ini, yang mengaku beriman kepada Allah. Ketika berkata-kata, ketika berbicara. Kalau tidak berkata-kata yang baik, atau kalau tidak diam saja. Bahkan lebih tegas lagi, Nabi menggambarkan tentang karakter orang Islam yang sebenar-benar Islamnya. Jadi ada pertanyaan dari sahabat, "Ya Rasulullah, orang Muslim yang paling utama itu siapa?" Kata Nabi, "Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Muslim yang paling utama itu, orang Muslim yang sebenar-benar Muslim itu adalah, yaitu seorang Muslim
yang bisa selamat saudaranya dari bahaya kata-katanya dan dari bahaya perbuatannya. Nah, bahkan lebih tegas lagi, Nabi SAW mengatakan, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Siapa yang mampu menjamin keselamatan apa yang ada di antara kedua bibirnya dan apa yang ada di antara kedua pahanya, maka aku jamin dia masuk surga. Apa ini maksud dengan kedua bibir? Kedua bibir di sini maksudnya adalah lisan. Apa yang dimaksud dengan kedua ada di antara dua paha? Itu yang dimaksud dengan kemaluan. Ini bahasa kiasan. Artinya, siapa yang betul-betul bisa menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak baik, dan siapa yang mampu menjaga kemaluannya dari melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah, maka Nabi sendiri mengatakan, aku jamin dia masuk ke dalam syurga. Nah, jadi dari berbagai hadis ini dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan bagaimana Islam betul-betul memperhatikan tentang masalah perkataan ini, pembicaraan ini. Makanya hati-hati kita dengan kata-kata yang melukai hati orang. Yang dengan kata-kata kita ini kita bisa menzalimi orang lain. Yang mana salah satu bentuknya adalah sesuai dengan tema kita sore hari ini, yaitu tentang masalah ghibah. Nabi bertanya kepada sahabat beliau. Ya, terjadi dialog, pembicaraan antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Nabi bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu tidak yang ghibah itu apa? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi memberikan definisi pengertian tentang ghibah itu adalah, yang dimaksud dengan ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Yaitu engkau menceritakan aib saudaramu di belakangnya, yang kalau dia mendengar itu dia pasti membencinya. Siapa sih yang suka aibnya diceritakan di belakangnya? Siapa sih yang suka kekurangan-kekurangannya diumbar di belakangnya? Tentu tidak ada yang suka. Inilah ghibah. Membicarakan kekurangan, membicarakan aib orang lain di belakang. Di belakangnya artinya dia tidak hadir di situ. Nah, yang kalau dia mendengar itu, dia pasti tidak suka. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang kami ceritakan itu tentang aib seseorang itu betul-betul ada pada dirinya? Yang kami ceritakan itu faktanya apa adanya. Maka Nabi katakan, ketika kamu menceritakan tentang aib seseorang dan benar apa adanya, itulah ghibah. Tapi kalau seandainya kamu menceritakan sesuatu yang tidak ada pada diri seseorang yang kamu ghibahi, itu namanya fitnah, lebih parah lagi daripada ghibah. Jadi menceritakan aib orang lain, apakah itu sesuai fakta atau tidak, kedua-duanya sama buruk, dilarang oleh Islam. Nah, makanya kaum muslimin, mari ya selama kita berpuasa ini secara khusus dan dalam momen-momen yang lain dalam keseharian kita, kita betul-betul jaga yang namanya lisan ini. Karena kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu kecuali sekedar lapar saja. Kenapa bisa dia hanya sekedar lapar yang dia dapatkan? Pahala tidak dia dapatkan. Salah satunya karena alasannya adalah karena dia hanya mempuasakan perut saja. Mempuasakan kemaluan saja. Tapi lisannya tidak dia puasakan. Dia umbar kata-kata yang tidak baik. Nah, kaum muslimin, para pemirsa RRI yang kami muliakan. Nah, saking buruknya masalah ghibah ini, Allah menggambarkan di dalam surat Al-Hujurat, ya, kelanjutan dari Al-Hujurat ayat 10 tadi. Jadi ayat 10 Al-Hujurat itu berbicara tentang bagaimana orang-orang Islam ini, orang-orang beriman ini bersaudara. Sedangkan ayat 11 dan ayat 12 itu berbicara tentang berbagai hal yang bisa merusak tadi persaudaraan itu.
Kalau itu dilakukan oleh seseorang, maka akan rusak tali persaudaraannya. Nah, di ayat yang ke-12, di tengah-tengah ayat ke-12 Allah sampaikan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang sebahagian di antara kamu berghibah terhadap kekurangan atau kesalahan aib saudaranya yang lain. Jadi ada larangan yang tegas di sana. Bahkan ditegaskan lagi oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Maka tentu dia tidak menyukainya. Bayangkan para pemirsa RRI, kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, ini saudara kita manusia sudah mati dan menjadi mayat dan menjadi bangkai dia. Kemudian kita ambil pisau, kita potong bagian-bagian tubuhnya, kemudian kita makan itu. Tidak ada yang mampu dan mau melakukan ini kecuali orang-orang yang mempunyai penyakit mental, manusia-manusia kanibal itu. Nah, ghibah itu ibarat seperti itu ya, saking buruknya. Diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka dari berbagai ayat yang kita baca tadi, dari berbagai hadis yang kita ulas tadi, sebagai motivasi untuk kita semua agar berhati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian, ya, pembahasan ghibah tentu tidak hanya berhenti sampai di sini. Karena dalam kehidupan kita akan bertemu dengan kondisi-kondisi yang membuat kita terpaksa menceritakan keburukan orang. Tidak bisa tidak. Karena ada maslahat, ada kebaikan di sana. Makanya pembahasan ghibah itu dibuat oleh ulama, ada ghibah yang dilarang, ada ghibah yang dibolehkan. Karena kalau secara mutlak ghibah itu dilarang, maka akan sempit kehidupan ini. Akan banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Maka Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya sangat bijak, sangat penuh dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Maka di satu sisi memang ghibah itu haram, tapi di sisi yang lain ghibah menceritakan keburukan orang itu ada juga yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, inilah yang misalnya disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Ya. Beliau punya kitab yang sangat terkenal sekali, namanya Riyadhus Shalihin min Kalamin Sayyidil Mursalin. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya kitab yang disusun oleh para ulama yang paling laku di dunia itu, ya selain Al-Quranul Karim tentu, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Riyadhus Shalihin. Saking luar biasanya kitab ini. Nah, di dalam pembahasan tentang masalah ghibah ini, beliau tulislah satu pembahasan yang beliau beri judul Ma yubahu minal ghibah. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, ghibah-ghibah yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, di situ beliau menukilkan ada enam kondisi yang mana seseorang itu boleh berghibah, menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Tetapi yang 6 ini boleh kalau terpenuhi 2 alasan. Yang pertama alasannya syar'i, yang kedua tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara itu. Nah, apa itu yang 6? Yang pertama, yaitu dalam hal mengadukan kezaliman kepada pihak yang berwenang. Jadi ada seseorang yang merasa terzalimi. Mungkin dia diambil hartanya atau dia dipukul atau lain sebagainya lah, bentuk kezaliman. Ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian dia mengadu ke polisi. Nah, tentu pihak kepolisian tidak serta-merta akan menangkap orang yang dituduh tadi. Tentu polisi akan bertanya dulu kepada orang yang membuat pengaduan ini. Memangnya siapa yang ibu adukan? Syanu, Pak. Di mana dia tinggal? Di sana.
Kemudian polisi bertanya lebih lanjut lagi, memang apa yang dia lakukan kepada ibu? Di saat itulah si ibu tadi dengan terpaksa untuk menceritakan aib orang, keburukan orang yang dilakukan kepadanya. Ini kan ghibah juga. Tapi ghibah yang diperbolehkan karena alasan syar'i. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Imam An-Nawawi adalah yang ghibah yang diperbolehkan itu meminta bantuan kepada orang yang punya wewenang untuk mengubah kemungkaran. Contoh ini ya, kalau di bulan puasa misalnya, pemerintah atau adat istiadat secara umum lah melarang untuk membuka rumah makan di siang Ramadan misalnya. Ini tegas larangannya, ada larangannya. Walaupun ini juga menimbulkan kontroversi perdebatan di publik ya. Tapi kita anggaplah memang dilarang. Tidak boleh. Nah, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang secara diam-diam membuka itu. Ya, membuka tempat makan itu. Kemudian menampung orang-orang yang tidak puasa, dia tutup rumah makannya sedemikian rupa, dia hanya sisakan pintu untuk masuk sedikit, sehingga dari luar orang tidak tahu kalau di dalam orang sedang makan. Nah, ini kan sebuah kemungkaran. Melayani, membuka pelayanan untuk makan, apalagi untuk umat Islam yang jelas-jelas punya kewajiban untuk ibadah puasa. Nah, lalu ada orang yang tinggal di dekat sana yang tahu itu. Dia lihat ada ini kemungkaran ini. Maka dia adukan lagi kepada pihak yang berwenang. Ketika dia membuatkan pengaduan, maka pihak berwenang bertanya, memang apa yang terjadi? Dia ceritakanlah apa yang terjadi. Siapa yang melakukan? Syanu. Nah, di saat dia melaporkan, dia akan juga menceritakan keburukan orang lain. Tapi ini boleh karena tujuannya tujuan syar'i untuk mengubah kemungkaran. Kemudian yang ketiga adalah meminta fatwa atau penjelasan kepada orang yang berkompeten, pada mufti. Jadi kadang ada kalanya seseorang mempunyai persoalan yang dia belum paham pandangan syariat itu bagaimana. Bolehkah atau tidak bolehkah atau bagaimana. Maka dia datang kepada mufti, kepada ustaz, pada alim ulama yang dia anggap amanah secara keilmuan, ya, yang bisa dipercayalah fatwanya. Kemudian dia datang, kemudian si ulama tadi bertanya, bapak atau ibu datang ke sini ngapain? Saya punya persoalan. Apa persoalannya? Ternyata persoalannya berkaitan dengan suaminya. Jadi ada seorang istri datang ke ulama, dia cerita tentang suaminya. Nah, ternyata suaminya sudah lama tidak beri nafkah lahir batin. Nah, ini kan menceritakan aib juga. Nah, ceritakan aib suami sendiri. Tapi karena dalam rangka meminta kejelasan hukum kepada alim ulama, maka ini diperbolehkan. Karena ini adalah alasannya sesuai dengan syariat. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk peringatan atau nasihat. Nah, sebagai peringatan, bentuk peringatan atau nasihat. Ya. Contoh, ada seseorang yang mendengar tetangganya, anak perempuannya sedang dilamar oleh seseorang. Ya, ini seseorang punya tetangga, yang tetangganya ini punya anak perempuan, yang anak perempuannya ini sedang dilamar, dalam status dilamar oleh seorang laki-laki. Nah, orang ini tahu bagaimana kualitas laki-laki yang melamar anak perempuan tetangganya ini. Tahu dia, banyak keburukannya, banyak kekurangannya. Yang kalau jadi ini pernikahan dengan anak perempuan tetangganya ini, bisa jadi rumah tangganya akan rusak nanti. Si anak perempuan akan rusak nanti. Jadi tujuannya baik, supaya tetangganya ini tidak gegabah menerima lamaran atau sampai melanjutkan ke jenjang pernikahan anak perempuannya dengan laki-laki yang si tetangganya ini tidak terlalu tahu kapasitas pribadinya. Maka besoknya mungkin ya, datanglah dia ke rumah tetangganya, basa-basi segala macam, kemudian dia bertanya, Bu, kemarin saya dengar si Anu datang ke sini ya buat melamar anak perempuan Ibu. Iya, memang kenapa? Apakah lamarannya sudah diterima?
kata si ibu tadi, belum, kami masih ragu. Maka kami katakan kepada dia, kasihlah kami waktu agak 2-3 hari ini. Lalu kata orang ini, untung ibu belum terima. Dan kenapa seperti itu? Karena saya sangat tahu bagaimana orang ini. Ini saya bukan bermaksud memfitnah segala macam, tapi ini untuk kebaikan ibu dan anak perempuan ibu. Lalu kenapa dia memangnya? Oh, dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebutkanlah, dia tidak solat, tidak ini segala macam lah. Nah, ini kan menyebutkan aib orang juga. Tapi karena tujuannya baik, tidak ada alasan kecuali memang ingin untuk kebaikan orang lain, maka ini dibolehkan oleh syariat. Kemudian yang kelima adalah tujuannya mengidentifikasi seseorang. Misalnya ada seseorang yang datang ke suatu tempat, ya, suatu RT, RW atau suatu kampung. Kemudian dia ingin mencari seseorang, tapi sayang dia tidak tahu rumahnya di mana. Kemudian ketika dia sampai di kampung itu, bertemulah dia dengan orang asli setempat. Kemudian dia berhenti bertanya, Pak, kenal enggak si Anu? Si Anu siapa? Si Arif misalnya. Taruhlah Arif. Nah, mohon maaf Pak, Arif di sini banyak. Arif yang mana? Nah, ternyata si Arif ini punya identifikasi fisik yang menjadi ciri khas dia. Mohon maaf, si Arif yang pincang misalnya. Oh, kalau si Arif yang pincang itu rumahnya di sana. Nah, mengatakan si Arif yang pincang itu kan menyebutkan aib kekurangan orang juga di hadapan orang lain. Tapi karena ini tujuannya untuk mengidentifikasi, untuk kejelasan informasi, maka ini boleh dilakukan. Ya, tanpa melebih-lebihkan persoalan tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam adalah, yaitu menceritakan atau mengomentari seseorang yang sudah terang-terangan berbuat dosa, tidak segan-segan lagi berbuat dosa. Ya, misalnya ada seorang ustadz ceramah di hadapan jamaah. Kemudian dia memberikan nasihat kepada jamaahnya, mewanti-wanti, Bapak Ibu para jamaah, hati-hati dengan Zianu. Jangan dijadikan dia idola, jangan dijadikan sebagai model hidup kita ataupun anak-anak kita, karena dia sudah jelas-jelas misalnya, sudah jelas-jelas terang-terangan mengaku dia berhubungan suami istri sebelum nikah, dia tidak segan-segan minum minuman keras di hadapan umum, tidak ada lagi rasa malu untuk berbuat dosa di hadapan kebanyakan orang, bahkan dia mengakui sendiri tanpa malu. Nah, si ustadz ceramah di mimbarnya kan menyebutkan aib orang juga. Tapi karena aib orang ini sudah terang-terangan dia tanpa malu lagi melakukan sebagai peringatan untuk umat, maka apa yang dilakukan oleh si ustadz tadi boleh dilakukan dan dia tidak berdosa. Nah, itulah kaum muslimin, kajian kita di tahap pertama ini tentang masalah ghibah ya. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan dalam sesi diskusi. Langsung Ustadz ya. Oke, baik nih, silakan untuk Anda yang ingin langsung mengajukan pertanyaan, berdiskusi dengan Ustadz Iqbal. Serasi, selamat sore. Halo, ya Serasi, selamat sore, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Betul, dengan siapa ini? Dengan Ade Kak, di Padang Pasir. Ade di? Padang Pasir. Padang Pasir ini di mana deh? Di belakang kantor gubernur. Oh, oke. Baik, ya. Ade, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, silakan. Ini tema awalnya tentang apa nih Kak? Bahaya ghibah. Oh, ghibah. Iya. Ya, ini pas banget ini. Pas banget ya, silakan. Iya, mungkin ini entah berkaitan entah gimana nih. Saya sapa dulu dengan Ustadznya ya Kak ya. Iya, Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal. Ya. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Adi dari Padang Pasir, Pak Iqbal. Izin bertanya. Ya masih berkaitan dengan tema Bapak yang diangkat sekarang gitu kan, tentang ghibah gitu. Gini, saya kan bagaimana menurut Bapak cara menghadapi orang yang bermuka dua? Maksudnya itu orang bermuka dua itu mungkin ya orang yang lain di depan kita dia baik-baik, di belakang kita
kita di carawaknya dipakai cekeceknya, dikunjungi cekeceknya di belakang, di buru-buruannya di buku orang lain, nah kayak gitu kan. Makanya gini loh Pak Ustadz, saya pernah dulu misalnya memberi, nggak tahu lah kalau menurut Pak Ustadz apakah salah, cuman tujuan saya untuk memberi pelajaran aja sama orang itu, jangan ngomongin. Gini, saya pernah dengar teman saya, depan saya dia baik, saya pernah waktu itu dia mendengar dia menjelekin saya di depan sama orang lain gitu. Kebetulan orang lain itu saya kenal juga gitu kan. Saya dengar, saya nguping waktu itu kan. Halo? Iya, lanjut aja. Terus jadi waktu itu pas tahu gitu, saya kebetulan bawa HP, jadi habis itu saya rekam gitu. Apa yang diomongin mereka, cuman saya diam aja gitu kan. Terus setelah itu saya beberapa hari setelah itu, waktu itu saya tanya gitu kan, kamu aku nggak nyangka kamu kayak gini, kamu di depan aku kamu bebek, apa maksud kamu ngomongin saya di belakang saya gitu kan. Kalau misalnya nggak suka sama saya, bilang aja langsung sama saya, ngapain dia nggak ngaku gitu kan. Oke, baik. Iya. Habis itu saya bukti, dia nggak bukti, saya perdengarkanlah rekaman itu, saya putar rekaman itu yang ada di HP saya gitu kan. Nah jadi kan otomatis dia udah tahu itu pojok dia gitu kan. Nggak nyangka dia gitu, habis itu dia diam aja. Gitu. Ya habis itu dia menjarak aja dari saya lagi gitu. Apakah tindakan saya itu salah? Tujuan saya sih sebenarnya untuk ngasih pelajaran aja supaya dia jangan ngomongin orang di belakang gitu loh. Baik, sudah dapat poinnya. Salah nggak tindakan saya seperti itu gitu. Oke, baik Ade, ditunggu jawaban dari Ustadz ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yuk. Baik, nah silakan Ustadz. Memberi pelajaran ya intinya ya. Oke. Baik. Pak Ade ya, dari Padang. Padang Pasir. Baik. Jadi ketika seseorang bermuka dua, atau yang disilahkan dalam istilah syariat itu dzul wajhain, muka dua. Di depan kita baik, di belakang malah mengumbar aib kita, memburuk-burukkan kita. Nah, jadi dalam hal ini apa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak diketahui lagi adalah sebuah kemungkaran, sebuah hal yang salah dalam sisi syariat. Nah, Nabi SAW menyampaikan ketika kita melihat kemungkaran, kan kemungkaran itu yang dihadapi oleh Pak Ade ini, dilakukan oleh kawannya, maka sikap yang diambil itu 3. Yang pertama, merubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan kata-katanya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Dengan perbuatan gimana? Ya kita cegah langsung, ya, kita wanti-wanti dengan lisan, dengan kata-kata, dengan nasihat. Gak mampu juga, minimal dengan hati kita tidak meridhoi apa yang dia lakukan. Itu sikap kita terhadap kemungkaran dalam apapun. Nah, kalau kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ade ini terhadap kawannya, kalau memang seperti itu yang terjadi, ini adalah bahagian dari mencegah kemungkaran, melarang orang untuk terus-menerus berada dalam kemungkaran. Bahkan kata Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Kata sahabat, kalau yang terzalimi ya Rasulullah, jelas kami menolongnya. Lalu kalau orang zalim gimana kami menolongnya? Maka kata Nabi, pegang tangannya, jangan sampai dia melanjutkan kezaliman. Artinya, cara yang dilakukan oleh Pak Ade ini dengan cara seperti itu namanya al-jawabu muskit. Sebuah jawaban yang membuat orang terdiam, tidak bisa apa-apa lagi. Dan ini menurut kami adalah sebuah hal pencegahan kemungkaran supaya orang tadi tidak melanjutkan apa yang dia lakukan. Dan kita juga dalam posisi terzalimi, orang terzalimi berhak untuk membela dirinya. Jadi insya-Allah tindakan yang Pak Ade ambil adalah sebuah hal yang benar dari sisi syariat, dan mudah-mudahan beliau mendengar juga hari ini bisa tersadarkan dan tidak melanjutkan lagi apa yang beliau lakukan. Amin, mudah-mudahan ya Ustadz ya. Baik, nah gimana Ade, sudah jelas ya tentunya dengan jawaban dari Ustadz Iqbal. Baik, ada lagi yang ingin bertanya ya, ingin ngobrol dengan Ustadz, langsung saja. Serasi, selamat sore. Sore dia. Iya, dengan siapa ini? Bang Togar. Bang Togar. Oke Bang Togar, silakan langsung dengan Ustadz Iqbal. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Waalaikumsalam Bang Togar. Saya mau tanya apa ya tentang
bagaimana profesinya selaku atau wartawan atau penggosip? Apakah itu nggak masuk Nggak gibah? termasuk gibah gitu ya. Dan yang kedua, kayak warung-warung buka pintu itu, buka kelambu itu, saya tengok banyak itu. Kita sejenis jalan. Atau dia bukan seuzon atau kerja sama aparat, nggak tahu juga. Ya. Hanya itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Togar. Assalamualaikum Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik. Ustaz. Terima kasih Bang Togar, ini langganan terus nih kayaknya. Iya. Bang Togar ini. Alhamdulillah. Jadi ada dua hal yang beliau tanyakan. Yang pertama tentang profesi wartawan. Nah, jadi Atau host infotainment. Host Nah, itu kan masuk juga tuh Ustaz ya. Nah, wartawan ini ada juga wartawan yang sebenar-benar wartawan. Ada wartawan yang sekedar hanya untuk mencari sensasi, mengumbar aib rumah tangga orang lain dan seterusnya. Oke. Nah, kalau wartawan dalam tanda kutip wartawan gosip ya, yang ikut campur rumah tangga orang, bahkan dengan nyinyir, berusaha mencari-cari aib orang, ini tentu jelas sesuatu yang masuk dalam kategori ghibah yang dilarang oleh syariat. Tidak dikeragui lagi. Bahkan bahayanya lebih bahaya daripada orang yang pribadi yang berghibah. Karena kalau orang pribadi berghibah, yang menikmati ghibahnya mungkin hanya beberapa orang saja. Tapi kalau sudah media, apalagi media televisi, media sosial segala macam, penikmat kontennya bahkan sampai jutaan orang. Nah, nggak tanggung itu berapa dosanya yang ditanggung oleh mereka itu. Nah, sedangkan wartawan yang memang sebenar-benar wartawan, yang mengungkapkan fakta, yang terkadang ketika pengungkapan fakta itu, dia mesti menyebutkan aib orang lain. Nah, ini termasuk dalam hal yang di antara enam hal yang dibolehkan oleh Imam Nawawi tadi. Bisa jadi masuk dalam kategori mengungkapkan kemungkaran, atau bisa jadi masuk dalam kategori yang lain. Artinya, kalau wartawannya memang mengungkap fakta dengan tujuan-tujuan yang dibolehkan, tentu tidak termasuk dalam kategori ghibah yang dilarang. Kemudian masalah warung tadi, ya memang ini ketegasan dari pemerintah, dan kita tidak tahu juga apakah ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Tapi yang jelas, siapapun orang yang, ya, apalagi kalau dia muslim, membuka peluang orang untuk tidak berpuasa, maka tentu saja ini adalah sebuah hal yang salah. Tapi ya, kalau seandainya dia muslim ini, dia buka juga warung makan, tapi dia pastikan orang yang beli makanan di siang Ramadan itu bukan orang Islam, dia minta KTP-nya misalnya. Kalau ada orang seperti itu, tentu hal ini tidak dilarang. Kecuali kalau pemerintah melarang secara umum, berarti itu yang mesti kita ikuti aturan. Oke, baik. Jadi harus jelas gitu ya Ustadz ya. Dibuka untuk siapa ini ya tempat makannya. Oke, lanjut lagi kita Ustadz. Serasi, selamat sore. Iya, selamat sore. Dari Ade lagi, izin bertanya lagi boleh ya? Oh iya, boleh. Silakan Ade. Iya, izin bertanya lagi. Tadi kan tanggapan tentang gosip-gosip di TV tadi kan gitu. Oke, terus? Ya, tapi kan itu Pak Ustadz bilang kan acara infotainment di TV, gosip-gosip itu kan dilarang. Itu kan misalnya kan isinya kan ya artis-artis ya yang rumah tangganya yang KDRT lah, yang bercerai, kawin cerai tiap sebentar gitu kan. Aib lah kan gitu ya. Aib lah gitu kan. Lalu itu kenapa diperbolehkan ditayang di televisi gitu? Ya jelas-jelas juga nggak boleh kan, itu kan istilahnya kalau gitu kan istilahnya menyangkut ke privasi seseorang. Iya, oke. Artis kawin cerai tiap sebentar, apa punya ini itulah gitu kan. Ditambah-tambah lagi bumbunya kan. Nah, jadi? Lalu kenapa TV menayangkan infotainment itu, ngapa nggak diganti aja programnya gitu loh kan? Iya, siap. Oke, itu aja. Iya, makasih. Oke, sama-sama deh. Nah, gimana tuh tadi ya, gimana ya? Silakan Ustaz. Jadi jawaban dari why-nya tadi, Iya, kaosnya why-nya. yang tahu hanya pihak televisi. Ah. Yang punya program itu. Iya, benar. Tentu mereka ya sama-sama tahu mungkin kepentingan bisnis segala macam. Mereka berani melanggar aturan syariat, karena jangankan corporate, perusahaan, kita secara pribadi saja apa yang sudah jelas-jelas tidak dibolehkan syariat kadang kita lakukan juga. Jadi tergantung kepada orangnya juga, ketegasan aturannya gitu.
Iya. Itu saja sih tanggapannya Kak. Kembali ke orangnya gitu ya, ke pelakunya masing-masing gitu ya Ustadz ya. Oke, baik, kita masih ada waktu nih. Silakan untuk Anda yang masih ingin bertanya kepada Ustadz Iqbal ya. Oke, yuk ada lagi nih. Serasi, selamat sore. Sore Kak, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lila, silakan pertanyaannya ke Ustadz Iqbal. Oke Pak Ustadz, ghibah, karena ghibah itu membicarakan orang, tapi jatuhnya kalau berlebihan jadinya fitnah, ya, begitu yang kurang lebih ya Pak Ustadz. Nah, di mana dalam suatu kondisi misalnya ya kita digibah, lalu bahkan dilebihkan jadi jatuhnya fitnah. Lalu tanggapan kita setelah kita mengetahui terus memberikan klarifikasi yang seperti itu hanyalah fitnah, bukan saya, malah kita nuduh balik orang yang memfitnah atau menggibah kita itu. Jadi ujung-ujungnya kita ngomongin dia juga, jadi sama bukan, atau gimana ya Pak Ustadz? Karena membicarakan balik, maksudnya nuduh balik gitu, orang yang telah menggibah atau memfitnah kita. Itu gibah yang diperbolehkan karena klarifikasi kita itu, atau sikap kita gimana itu, diam saja atau bagaimana? Mungkin singkatnya seperti itu. Iya, baik, siap. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz dan Kak Dia. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik. Siapa tadi Kak? Lila. Lila ya. Baik, Mbak Lila, pertanyaannya terima kasih, bagus sekali. Jadi dari apa yang disampaikan tadi tentang seseorang yang menggibah kita, ternyata dia lebih tidak sekedar gibah, lebih ke fitnah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi, ketika gibah itu sesuai kontennya, sesuai faktanya, itulah yang disebut gibah. Sedangkan kalau tidak sesuai faktanya itu disebut fitnah. Nah, ketika seseorang sudah merasa terfitnah, dia kan berada dalam posisi terzalimi. Nah, orang terzalimi berhak mengambil dua sikap. Yang pertama, membalas kezaliman orang yang berbuat zalim kepadanya sesuai dengan surat Asy-Syura ya. Dalam salah satu ayat dalam surat Asy-Syura itu Allah sampaikan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya. Balasan sebuah keburukan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah keburukan yang sama. Artinya ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, maka boleh kita membalas kezalimannya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Contoh, kalau ada orang tiba-tiba memukul kita tanpa alasan, kemudian kita balas pukul dia sesuai dengan kadar pukulan dia kepada kita, itu boleh. Ini tidak melanggar syariat. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang mampu memilih sikap memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang zalim kepadanya, maka pahala besar dari Allah akan diberikan kepadanya. Jadi sikap kita dua itu, mana sih yang lebih maslahat untuk orang yang zalim kepada kita itu? Ada orang yang mungkin dengan memaafkan mungkin malah semakin menjadi-jadi kezalimannya. Berarti untuk saat itu dia belum tepat untuk dimaafkan. Mungkin dia dilaporkan ke polisi dulu, kemudian dihadapkan ke hukum dulu atau dipenjara, baru dia sadar, minta maaf, baru dia maafkan. Tapi ada juga orang yang mungkin ketika dia melakukan kesalahan, kezaliman ke kita, kemudian muncul kesadarannya, dia sudah taubat kepada Allah, kemudian dia datang kepada kita untuk minta maaf. Nah, berarti orang ini yang paling tepat untuk dia adalah memaafkan dia. Jadi pertanyaan dari Mbak Lila tadi, membalas apa yang dilakukan oleh orang tadi selagi sesuai caranya dengan cara yang diajarkan oleh syariat dan setimpal dengan apa yang dia lakukan, maka itu boleh dilakukan. Jadi ketika dia misalnya memfitnah kita, kita kemudian membela diri, kemudian membalas apa yang dilakukan sesuai kadarnya, sesuai petunjuk syariat, itu sesuatu yang dibolehkan karena dia dalam posisi terzalimi. Oh gitu ya. Asal jangan melakukan hal yang sama, malah fitnah balik gitu ya Ustadz. Wah itu salah tuh ya. Oke, baiklah kalau begitu Ustadz, kita cukupkan ini ya untuk sesi pertanyaannya dulu. Nah, apa nih kesimpulan dari topik kita di hari ini Ustadz? Kesimpulannya adalah bahwa sesuai dengan tema kita tentang bahaya ghibah, ya bagaimana bahaya ghibah ini luar biasa, bisa merusak hati, bisa merusak persaudaraan, maka berhati-hatilah kita dalam mengumbar kata-kata, hanya dua saja pilihan. Kalau tidak berkata yang baik-baik, kalau tidak diam. Dan kalau seandainya pun terpaksa berghibah, timbang-timbanglah
apakah sesuai dengan 6 hal yang kita sampaikan tadi. Kalau sesuai dia, maka silahkan lanjut karena dia sesuai dengan petunjuk syariat dan kebaikan kita. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Iqbal. Dan saatnya kita masuk ke kuis ya Ustadz ya. Baik, dipersiapkan nih dirinya ya untuk Anda terlebih yang belum pernah menang. Bukan terlebih ya, memang harus yang belum pernah menang. Boleh telepon ke sini ya, masih di nomor yang sama 0811-669-9480 setelah yang satu ini. Kuis ini dipersembahkan oleh Bank BRI Bukit Tinggi. Telepon dan jawab pertanyaan kami di 0811 669 9480. Baik pendengar, yuk silakan langsung pencet teleponnya. Nomornya dong, masa teleponnya dipencet ya. Oke, kita terima ya Ustadz ya. Jangan lupa passwordnya. Kalau saya sebutkan serasi, jawabnya sore bicara seputar Islam. Oke, jangan salah lagi. Yuk, serasi. Kok putus? Kaget ya. Oke, boleh ditelepon lagi yuk. Silakan. Iya, serasi. Halo. Iya, serasi. Iya, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sore bicara seputar Islam. Sore bicara seputar Islam. Aduh, Oke, baik. Dengan Ade lagi ya? Iya. Oke, Ade. Sekarang kita di kuis ya. Ade sudah pernah menang, De? Belum, Kak. Belum Kan ya. Datanya kalau kan data yang menang kan udah ada gitu ya, Kak. Apa? Kenapa? Data yang udah menang kan udah ada. Iya, datanya banyak banget, De. Jadi nggak sempet juga saya lihat sekarang. Makanya ditanya aja gitu ya, De. Belum, Kak. Untuk Oke. ya, itu maksudnya kalau untuk dipastikan silakan cek aja. datanya Siap, nanti. kalau itu mah aman, De. Yuk, Ade pertanyaannya ya, De. Siap-siap ya. Iya. Oke. Nah, apakah definisi gibah menurut Nabi? Ya. A. Menceritakan kebaikan yang disukai orang lain. B. Menceritakan keburukan orang yang dia sukai. C. Menceritakan keburukan orang lain yang dibenci. A, B atau C? Bismillah, C. Bismillah C. Gimana Ustadz? Betul sekali. Alhamdulillah, betul. Ya, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, soalnya tadi itu jujur antara Agak ragu-ragu gitu. ragu tadi. Tapi ternyata ya. Sama itu ragu tadi tuh. Iya, alhamdulillah. Yang A udah pasti enggak tuh tadi kan. gitu. Iya, oke deh. Ade, boleh kita simpen nomor handphonenya Ade? Silakan Ya, dibacakan ya. Iya, dibacakan ya. Nomor HP atau WA-nya di 0822 Ya. 6251 7425. Oke. Sekali lagi ya. Iya. 0822 6251 Iya. 7425. Baik, oke. Nah, Tadi kan ada, iya hadiahnya sudah bisa dijemput ya. Itu langsung datang aja ke RRI Bukit Tinggi dan jangan lupa bawa KTP-nya ya. Oke. Oke, selamat Ade. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Oke, baik. Nah, kita spesial edisi nih, special edition hari ini Ustadz ya, 2 kuis. Nah, yuk silakan, masih ada chance nih, peluang untuk Anda ikutan di kuis kita. Langsung saja, masih di 0811-669-9480. Meskipun ini special edition, tapi tetap yang belum pernah menang yang bisa ikutan gitu ya. Yuk langsung aja dipencet-pencet nomor kita ya. Dicoba, pokoknya pertanyaannya itu seputaran dari yang udah dibahas oleh Ustadz Iqbal tadi kok ya, seputaran bahaya gibah. Nah, langsung aja, gimana nih, waktunya sudah mau habis. Yakin mau melewatkan kesempatan ini? Kita kasih buat yang besok aja. Ya udah, kita tunggu nih beberapa detik ya. Masih di oke. Emang kalau last minute itu pada nungguin ya Ustadz ya. Serasi. Sore bicara seputar Islam. Dari Jabar. Sebutin dulu dong, sore bicara seputar Islam. Ya. Iya, disebutkan dulu. Iya? Halo? Ya. Iya, disebutkan dulu. Kalau saya bilang serasi, Anda jawabnya sore bicara seputar Islam gitu. Sore serasi.
Aduh. Iya. Dengan siapa ini? Ya, Dengan siapa ini? dengan Jafar di Tangga Jiwa nih. Iya, oke. Jafar di Tangga Jua. Sudah pernah menang? Belum. Oke, pertanyaannya Jafar ya. Ya. Berapakah jenis gibah yang boleh atau diperbolehkan menurut Imam An-Nawawi? A. 5, B. 6, C. 7. Apa yang B ini, Bu? Jawabannya A. 5, B. 6, C. 7. Berapa? B lah. B lah. B lah gitu ya. Gimana Ustadz jawabannya Ustadz? Betulkah? B 6? Betul. Oke. Selamat ya untuk Jafar ya. Hadiahnya sudah bisa dijemput. Jangan lupa bawa KTP-nya ya. Ya. Oke, selamat. Nomor handphonenya dong kita catat dulu Jafar. Nomor handphonenya Iya. 0823 Iya. 89 Mm-mm. 65 Mm-mm. 74 20. Oke, baik. Selamat untuk Jafar. Ya, bisa nomor biasa. Oke, boleh ya. Hadiahnya udah bisa dijemput. Silakan langsung datang aja ke RRI Bukit Tinggi ya. Baik, terima kasih. Baiklah kalau begitu, akhirnya kita tiba di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini di Serasi, Ustadz Iqbal. Terima kasih Ustadz sudah membersamai di sini ya, sudah bagi-bagi ilmunya juga untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah ya untuk Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pendengar kita cukupkan dulu Serasi, sore bicara seputar Islam untuk hari ini. Tentunya bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Iqbal LC ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Serasi esok hari. Dengan siapa? Tunggu aja. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Serasi, sore bicara seputar Islam di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.